Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Afif menegaskan pihaknya akan bersih-bersih internal setelah oknum pegawainya ditangkap terkait judi online. Polisi sebelumnya menggeledah lokasi yang dijadikan markas judi online. Satu yang ditangkap adalah seorang staf Kementerian Komunikasi dan Digital. Polisi menggeledah lokasi yang dijadikan markas judi online di kawasan pertokoan di Galaksi Kota Bekasi, Jawa Barat. Satu dari 11 tersangka, seorang staf Kementerian Komunikasi dan Digital, dibawa ke lokasi. Tersangka dibawa menunjukkan lokasi pengoperasian judi online di ruko berlantai 3 itu. Dalam ruko, ada belasan perangkat komputer yang diduga untuk mengoperasikan server judi online. Komputer-komputer ini yang digunakan untuk menjalankan aksinya. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnuandiko menyebut 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Trunoyudo menyatakan oknum pegawai Komdigi menerima imbalan untuk tidak menjalankan tugasnya. Dari Polda Metro Jaya sudah menyampaikan bahwasannya telah dilakukan ditetapkannya tersangka 11 orang untuk nanti inisial dan seluruhnya akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Namun perlu kami sampaikan terkait dengan perkara yang ditangani oleh Polda Metro Jaya mendapatkan asistensi dari Barreskrim Polri. Di sini adalah terkait penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai pada kementerian yang menerima sesuatu untuk tidak melakukan tugas dan fungsinya. Kementerian Komdigi tegaskan mendukung pengungkapan kasus judi online yang menjerat oknum pegawainya. Pengungkapan kasus ini selaras dengan misi Presiden Prabowo untuk memberantas perjudian online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Afif menegaskan pihaknya akan bersih-bersih internal setelah oknum pegawainya ditangkap soal judi online. Untuk kepolisian silahkan diperiksa, kita intinya ini juga buat kami bagus untuk bersih-bersih dan kita sudah tekankan kepada jajaran internal untuk mendukung dan kita keluarkan sekali lagi instruksi untuk mematuhi fakta integritas yang sebetulnya sudah kita buat sebelumnya dengan jajaran Kementerian Komdigi untuk sama-sama melawan judi online. Jadi mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan ini juga menjadi upaya baik untuk bersih-bersih di dalam sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk kita memerangi judi online. Mutia menyebut sudah membuat fakta integritas agar semua pegawai dan staf di kementeriannya melawan judi online. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, saat ini jurnalis Kompas TV Triksi Valencia berada di tempat penggeledahan ruko yang menjadi markas judi online. Kita akan sapa Triksi, bisa Anda gambarkan kepada kami seperti apa lokasi markas judi online ini? Selamat pagi Reza dan juga saudara, kalau kami memantau sejak masuk gerbang ataupun juga kawasan ruko ini memang terlihat sepi ya, karena memang ini adalah akhir pekan. Tapi kalau kami berbincang dengan beberapa pihak bahwa setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat sebenarnya ini cukup ramai dengan perkantoran ataupun juga dengan karyawan-karyawan yang bekerja di area sekitar ruko ini. Nah, tepatnya di belakang saya ini ruko nomor 39 Reza dan juga saudara yang menjadi tempat kejadian perkara di mana kemarin juga kepolisian melakukan penggeledahan termasuk juga penangkapan kepada para tersangka yang terlihat ataupun juga terlibat dalam satelit judi online. Nah, kalau kita akan berbincang lebih lanjut seperti apa sebenarnya hari-harinya ataupun juga seperti apa kondisi di dalam pada hari-hari sebelum penggeledahan begitu ya, kita akan berbincang langsung dengan salah satu pihak yang memang beroperasi ataupun juga membuka usaha tepat di samping ruko tempat kejadian perkara ini. Ada di sebelah saya ada Mas Iqbal. Mas Iqbal, selamat pagi. Boleh disampaikan Mas seperti apa sebenarnya karyawan-karyawan? Apakah memang sering berkunjung ke kafenya Mas ataupun mengenali orang-orang tersebut Mas? Oke. Oh ya. Untuk karyawan-karyawan memang sering mampir ke kafe sini ya. Baik karyawan sini maupun karyawan dari seluruh kantor. Untuk karyawan sini ada beberapa yang suka mampir. Di antaranya karyawan-karyawan yang mungkin berpartisipasi juga di bidang judi online ini. Cuman mereka kurang akrab sama kita. Jadi hanya nongkrong saja terus balik lagi ke kantor. Sedangkan waktu itu saya pernah mendatangi ada bosnya ya kalau nggak salah, pernah nongkrong di sini, cuman saya nggak tahu itu ternyata bos dari sini gitu. Nah, pas kemarin
saya baru tahu tuh kalau di sini tuh ternyata ada perusahaan ini gitu. Dan yang saya tanya waktu ke karyawan sini, saya kira itu hanya kantor admin. Mereka bilang kantor admin, sehingga saya ya udah cuek aja gitu. Ternyata waktu pas kemarin digeledah, oh ternyata seperti ini gitu. Iya, judi online. Dan saya baru lihat kemarin di TV juga, ternyata saya kira memang lantai satunya kan hanya gini saja ya, cuma ruangan kosong. Di lantai 2 sama lantai 3 ternyata bagus banget ruangannya, Mbak. Iya. Mas berarti kan beberapa kali melihat pegawai ataupun juga bosnya tadi ya. Kalau dari perawakannya sendiri seperti apa Mas? Maksudnya dari penampilannya bagaimana yang Mas perhatikan? Kalau yang saya perhatikan ya, untuk yang pernah mampir ke kafe saya, mereka bawa mobil sport, berwarna biru, bagus. Dia pakai jas rapi, bagus. Terus ada anak buahnya, ada yang perempuan juga, ada cewek juga, cantik juga. Dia datang nongkrong, terus balik ke sini, cuman buat ya itu sekedar nongkrong balik itu aja. Cuman waktu itu pernah rame banget, nggak tahu lagi ada apa, pokoknya event di sini rame banget, banyak motor, banyak apa, cuma saya nggak kepo aja ya. Oke. Nah, Mas, terakhir kalau misalnya melihat juga sehari-harinya ini memang buka dari jam berapa atau aktivitasnya bagaimana, dan dari bulan apa ataupun juga sudah berapa lama Mas melihat ini tuh sudah beroperasi kantornya Mas? Saya melihat kantor ini semenjak saya masuk ke saya kafe ini ya. Saya baru masuk kafe itu bulan Juni waktu itu, dan saya lihat perusahaan ini juga sudah beroperasi cukup lama. Saya kurang tahu beberapanya, tapi waktu saya masuk udah ada perusahaannya gitu. Oke. Berarti bukannya dari maksudnya mereka bekerjanya dari pagi sudah aktif atau sampai malam hari atau bagaimana? Biasanya dari siang hari sih, jam 10-an baru beraktivitas. Dan waktu saya tutup kafe jam 9 pun mereka masih beraktivitas di sini. Iya, masih beraktivitas. Jadi belum ada rencana mau beres-beres gitu, nggak ada. Masih beraktivitas hingga malam hari. Baik, terima kasih banyak Mas Iqbal untuk informasi dan waktunya untuk Saudara Kompas TV. Iya, Reza dan juga Saudara, tadi kalau disampaikan bahwa memang aktivitas ini berlangsung sampai malam hari. Karena kalau dari yang disampaikan oleh pihak kepolisian kemarin pun bahwa perkantoran ini buka dari pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Dan tadi kami juga mengkonfirmasi dengan pihak keamanan bahwa yang bisa masuk ke dalam ataupun juga mengakses lantai 2 dan juga lantai 3, di mana itu adalah pusat dari perkantoran satelit judi online tersebut, adalah orang-orang yang terbatas ataupun juga memang orang-orang yang sudah terdaftar sebagai pegawai menggunakan fingerprint, jadi tidak bisa sembarang orang masuk ke dalam. Terkait dengan hal ini, pihak kepolisian juga masih terus mendalami apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak tersebut, termasuk juga staf ahli dan juga staf dari Komdigi yang terlibat, lalu kemudian sudah berapa lama beroperasi, berapa banyak kerugian yang kemudian didapatkan, maksud kami yang sudah didapatkan oleh negara, dan kemudian juga bagaimana peran dari para staf dan juga staf ahli dari Komdigi sendiri untuk kemudian bisa mengoperasikan satelit ataupun juga pusat satelit judi online di ruko nomor 39 yang ada di Galaxy Bekasi ini. Reza. Baik, terima kasih Triksi Valencia melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat.